Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Empu Atmojo. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Kali ini saya akan mereview sedikit tentang pisau dagger klasik. Dagger ini jenis bilahnya spear point. Bentuknya yaitu seperti ujung tombak. Jadi sisi atas dan bawahnya sama-sama tajam dan poin depannya lincip. Ini bilah yang sangat unik, agak kasar-kasar gimana gitu, karena pakai teknik tertentu, salah satunya juga campuran mangaan di sana, dengan teknik tertentu bisa menimbulkan efek kasar seperti pasir baja. Ornamen-ornamennya ada kuningan dan juga perunggu. Kreatif sekali, ini adalah karya dari Empu Bogas Kesens, asal Surakarta, Indonesia tentunya. Empu Bogas ini sangat unik ya, dia biasanya membuat karya yang genrenya itu genre-genre kuno seperti itu. Seperti zaman kekaisaran ya, entah kekaisaran Persia, kekaisaran Utsmaniyah, Kesultanan Utsmaniyah, dalam hal ini kekhalifahan. Jadi dia menggemari banyak pusaka-pusaka zaman dulu seperti itu. Walaupun dibuat di era sekarang, karya-karyanya itu seolah-olah menggambarkan tradisi pembuatan senjata di era lampau seperti itu. Untuk pisau jenis ini fungsi utamanya memang untuk pertarungan. Jadi memang kurang begitu tajam karena pingin efeknya itu efek-efek cabikan, mencabik, merusak, mengoyak seperti itu. Jadi jika dibayangkan rasanya bakalan lebih menyakitkan ketika terkena pisau ini dibanding pisau yang umum seperti itu. Karena ada efek tajam-tajamnya ini, tajam-tajam yang kasar, benar-benar rusak, amburadul kalau sampai kena ini. Nah, kita langsung akan praktek bagaimana cara menggunakannya dalam pertarungan. Ya, untuk memegang pisau sendiri dalam posisi kuda-kuda ortodok, pisau ditaruh di tangan yang belakang. Misalkan bukan kidal ya, tangan kanan itu ada di belakang ya. Jadi tidak ditaruh depan. Salah jika pisau ditaruh depan karena ini akan rawan direbut, rawan ditangkis. Seperti itu. Dan juga terbaca serangannya jika ada di depan. Nah, seperti hanya teknik tinju. Boxing ya. Ada jab, ada strike atau cross, seperti itu. Posisi pisau ini nanti akan ditaruh di bagian strike, crossnya, bukan di jabnya. Jadi untuk tangan yang bagian ngejab itu dijadikan kontrol. Nah, untuk langkahnya sendiri, jika maju maka kaki depan dulu, jika mundur kaki belakang, jika ke kanan, kanan dulu, kiri, kiri dulu. Seperti itu ortodok. Ya. Misalkan pakai pisau. Jadi tangan depan ini untuk mengecoh, untuk mencari celah. Yang pegang pisau yang belakang, jadi disembunyikan. Pisau tidak diacung-acungkan. Ya. Entah untuk tusukan maupun irisan, seperti itu tekniknya. Kali ini cross ini seperti halnya tusukan lurus ke depan. Serangan cross. Baik reverse grip maupun normal grip. Tusukannya begitu. Tusukan ke leher atau dada, atau bahkan perut jika agak ke bawah. Kemudian ada hook. Ya, kalau ditinju kan hook ya. Entah hook pendek ya, depan atau long hook, pakai tangan belakang. Hook ke arah badan maupun ke arah kepala atau leher. Di pisau seperti itu. Ini akan menggantikan hook, fungsi hook, mengait, itu dengan tusukan ke arah badan atau leher. Badan ini bisa berarti pinggang samping maupun perut ya, perut sebelah samping dan juga leher. Berikutnya ada gerakan uppercut. Ya, pasti yang belajar boxing tidak asing dengan gerakan ini. Nah, di pisau sendiri, tangan yang belakang ini melakukan gerakan uppercut itu untuk menusuk yang sifatnya menjungkit. Ya, misalkan perut, ya biasanya dijungkit ke atas atau langsung ke arah kepala, yaitu dagu dan leher depan, seperti itu. Nah, saya akan perjelas kembali di mana pukulan pertama yaitu cross, serangan pertama, strike. Nah, di pisau lintasannya sama. Jadi
pundak harus rileks, pundak rileks, kemudian pinggang ini juga diputar enteng begitu saja. Seperti halnya hook, pukulan mengait. Nah, dalam pisau ini, nah gerakannya sama, lintasannya sama. Ya, efeknya untuk tusukan. Lakukan santai dulu, tidak perlu kaku badannya. Jika gerakannya benar, maka powernya yang terdistribusi juga efektif. Nah, ini contoh untuk uppercut juga seperti itu. Entah uppercutnya dibikin lurus untuk tusukan maupun menjungkit ke atas. Nah, biar tambah hafal, silahkan tirukan. Saya ulang-ulang. Jadi tangan depan ini sebagai pengecoh dan juga mencari celah, mencari peluang. Terlebih lagi jika musuhnya ini membawa benda lain untuk penghalang atau bahkan juga pisau. Jadi nanti kita harus dinamis. Harus dinamis. Nah, lakukan berulang-ulang sampai tubuh kita menguasainya ya. Jadi ototnya sudah menyimpan memorinya, memori otot. Sehingga gerakan kita benar-benar luwes seperti itu. Nah, akan saya ulang kembali. Lihat. Uppercut. Uppercut seperti itu. Nah, tusukannya menjungkit maupun lurus ke depan. Serap. Untuk tusukan ini upayakan langsung ditarik. Jika cross langsung ditarik, cepat. Dan jika memang menjungkit, ya ditahan. Jadi kondisional. Yang penting kita sama-sama paham fungsi dari pisau ini. Sekali lagi, ini diajarkan bukan untuk kejahatan, ini hanya untuk situasi darurat bela diri. Nah, ini contoh kombinasi jika pakai reverse grip. Pegangan terbalik, seperti yang kemarin sempat saya berikan di materi sebelumnya. Nah, kali ini saya akan berikan kombinasi pertama pakai normal grip. Ada 5 gerakan dalam kombinasi ini. Jadi 2 tusukan ke arah perut, kemudian naik ke arah leher, menghujam dari atas ke bawah. Langsung irisan datar ke dalam, dan diakhiri dengan tusukan berbalik. Lakukan pelan sampai luwes, hafal, baru dipercepat seperti itu. Jika lintasannya benar, maka tenaga yang terdistribusi juga akan sempurna seperti itu. Lihat pisaunya cantik sekali, pisau karya dari Bogas Kesens. Ya. Gerakan dalam pertarungan pisau itu harus dinamis, karena pisau ini sangat berbahaya. Sekali kena, itu nggak perlu berulang ya, sekali kena itu sudah fatal. Sehingga kalau bisa pertarungannya juga cepat sifatnya. Ini kombinasi 5 gerakan. Ingat, hafalkan. Ini juga bisa dipraktekkan secara dinamis, jadi bergerak, berpindah-pindah. Yang penting ialah kuda-kudanya ini kokoh. Kuda-kuda dalam hal ini saya pakai kuda-kuda ortodok, ini kokoh. Kenapa? Jika tidak kokoh dan kita bahkan sampai terjatuh, itu bahaya sekali. Terlebih lagi kalau lawannya juga pakai pisau, seperti itu. Jadi dinamis, lakukan gerakan, luwes saja. Ya, gerakan kakinya kokoh tapi lincah ya, luwes. Karena pisau ini juga butuh kecepatan dan kecepatan juga, kecepatan reaksi. Ya, kita akan pakai reverse grip. Seperti yang sebelumnya, di materi sebelumnya, waktu saya mereview pisau survivalnya Teddy Cardin. Nah, waktu itu ada 5 gerakan dalam satu kombinasi juga untuk reverse grip. Nah, kali ini kita akan tunjukkan dengan langkah kaki juga. Jadi tetap luwes. Jadi pergerakannya ini enteng gitu ya. Kita jangan berat-berat, kita reaksinya harus cepat. Karena pisau ini sangat berbahaya. Pertarungan pisau sangatlah berbahaya. Insya Allah nanti suatu ketika saya juga akan memberikan materi di video lain tentang bela diri tangan kosong. Jika bermanfaat maka bagikanlah ke yang lainnya. Terima kasih, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.